Ya, sementara kita sudah ada di bagian tengah dari Pura Bukit Indrakila, Pura Puncak Bukit Indrakila. Mungkin udah kedengeran lagunya bagi yang familiar dengan tembang ini. Nah, di sini ada yang menarik dari sekian banyak linggih yang ada di sini. Di pojok sana kita bisa melihat ada satu pelinggih dengan corak dan motif yang berbeda dibandingkan pelinggih-pelinggih yang lain. Kalau yang seperti yang kita lihat, ada akulturasi budaya Cina atau Tiongkok yang mendominasi, walaupun secara pondasi ya, bangunan masih menggunakan budaya Bali, tapi ornamen-ornamen dan dekorasinya itu kental sekali dengan budaya Cina dan Tiongkok. Nah, kita akan tanyakan kepada Guru Ketut Sandike tentang keberadaan pelinggih yang bernuansa Cina atau Tiongkok ini, dan mungkin ada penjelasan yang lebih detail lagi yang bisa kita dapatkan terkait keberadaan pelinggih itu di sini. Kira-kira apa yang bisa Guru Tut jelaskan mengenai keberadaan pelinggih niki? Ini adalah hasil dari akulturasi, asimilasi kebudayaan antara budaya Bali ya dan budaya Cina atau Tiongkok. Dan akulturasi budaya ini sudah boleh dikatakan berlangsung sejak lama ya. Nah, dalam beberapa catatan sejarah itu juga sudah kita ketahui ya bagaimana peran Cina di dalam membangun perekonomian ya, bahkan hingga sampai dengan saat ini ya, mereka tetap melakukan sebuah dominasi atau istilahnya pembangunan dalam bidang perekonomian yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, pada masa Bali kuno pun mereka melakukan perjalanan lintas lautan ya, lintas pulau dan lain sebagainya untuk berdagang ya. Jadi budaya Cina itu kan memang sangat luar biasa dalam bidang perekonomian. Nah, ini juga berlangsung pada masa Bali kuno. Nah, pada masa itu kerajaan-kerajaan Bali kuno memang menjadikan saudagar-saudagar Cina itu sebagai istilahnya kalau dalam bahasa sekarangnya relasi. Jadi mereka membangun sebuah hubungan yang sangat baik sekali pada masa Bali kuno, karena pada masa Bali kuno Bali dijadikan pusat pengembangan perekonomian itu di Bali bagian utara. Jadi pesisir pantai utara itulah dijadikan tempat-tempat pelabuhan. Sektor-sektor perekonomian memang dibangun di sana. Jadi saudagar-saudagar Cina, kemudian saudagar-saudagar Arab mungkin ya, atau saudagar-saudagar lain memang menjadikan jalur itu sebagai jalur perdagangan. Dan bukan tidak mungkin ya saudagar-saudagar Cina itu mampir ya di pelabuhan, kemudian melakukan istilahnya pengembangan ekonomi yang pada akhirnya ada mungkin menetap ya, yang pada akhirnya pula ada mungkin yang sekedar hanya singgah dan kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian ada juga dalam beberapa prasasti saya temukan bahwa kapal-kapal Cina yang karam ketika itu karena mengalami kerusakan dan lain sebagainya, sebagian besar pada akhirnya mereka harus menetap di wilayah Bali bagian utara dan di sepanjang perbukitan Cintamani. Nah, Cintamani ini dulu dinamakan Cintamani. Jadi Bukit Cintamani ini memang dijadikan primadona mungkin oleh saudagar-saudagar Cina untuk mereka menetap karena dilihat dari iklim itu memang mungkin sebanding dengan apa yang ada di Cina, dilihat dari geografisnya. Nah, kemudian ada juga dalam prasasti Sukewana, kalau tidak salah Sukewana A, Sukewana B dijelaskan konon katanya ketika pada masa Bali kuno raja memperlakukan sebuah aturan bahwa saudagar-saudagar yang melewati garis pantai utara itu mesti harus mengaturkan
upeti atau sesuatu kepada Batara Datonta yang ada di desa Turunan atau Trunyan sekarang. Jadi saudagar-saudagar Cina yang ada kepercayaan, saudagar-saudagar Cina yang ingin usahanya berhasil dan perdagangannya benar-benar bisa mendapatkan untung yang banyak, mereka harus mengaturkan sesuatu kepada Batara Datonta di Turunan atau di Trunyan. Nah, biasanya itu saudagar-saudagar Cina membawa bubuk kunyit atau bubuk kunir ya. Nah, bubuk kunyit yang warnanya kuning. Kemudian Batara Datonta diturunkan oleh masyarakat Trunyan ketika itu. Kemudian dibersihkan dengan air Danu Batur. Nah, kemudian saudagar-saudagar Cina itu menempelkan bubuk kuning itu di patung atau di arca Batara Datonta yang tingginya itu 8 meteran kalau tidak salah. Nah, konon katanya itulah leluhur orang Trunyan. Nah, jadi dengan mereka melekatkan bubuk-bubuk warna kuning atau bubuk kunir, nah dipercaya dan diyakini bahwa saudagar-saudagar Cina akan makmur, akan sejahtera hidupnya. Nah, itu kemudian akibat dari ditetapkannya sebuah aturan bahwa yang melintasi pantai utara saudagar manapun mesti harus singgah di pelabuhan. Di sana ada mungkin perdagangan, ada jual beli atau sistem pertukaran ketika itu. Nah, karena pada masa Bali kuno itu jalur utara ini atau Bali utara ini merupakan sentral pengembangan ekonomi untuk menyokong atau menopang sistem perekonomian raja-raja pada masa Bali kuno. Dan bukan tidak mungkin akulturasi kebudayaan itu hadir, dan banyak orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok ya yang membangun kelenteng, kuncu-kuncu memang di daerah Bukit Cintamani ini sangat banyak. Dan salah satunya adalah di pura ini kita bisa lihat pelinggih Ratu Syah Bandar atau Ratu Subandar ya. Dan itu memang sebuah culture ya, sebuah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang Cina untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah sebagai seorang, istilahnya apa ya, sebagai seorang pedagang yang berkeliling ya, dimanapun mereka berada, mereka membawa kebudayaan Cina ya, seperti kebudayaan pemujaan terhadap Ratu Syah Bandar ini, yang masyarakat Cina yakini bahwa dengan memuja Ratu Syah Bandar ini perekonomian mereka akan benar-benar kuat dan terjaga, bahkan mungkin menjadi semakin berlimpah dan makmur. Nah, itu artinya ada hubungan yang erat terjalin ketika itu antara masyarakat Bali asli, artinya memang inlander pribumi, dengan masyarakat pendatang, artinya yang datang dari Cina, sehingga karena kan ini kan daerah yang sakral sebenarnya, lokasinya kan sakral pura dan sangat dihormati dan dijunjungi oleh masyarakat pribumi. Nah, ketika kehidupan itu sudah berlangsung secara bersama-sama dan rukun dan dinamis, artinya satu sama lain saling menghormati keyakinannya, sehingga bisa nggak diartikan Guru bahwa saking rukunnya bahkan berbagi tempat untuk bisa memuja, bahkan mungkin dari apakah masyarakat Bali yang katakan pribumi pada waktu itu juga mulai meyakini keberadaan daripada Ratu Syah Bandar itu sendiri, dan sebaliknya. Bagaimana kalau penjelasannya seperti ini, Guru? Masyarakat Bali sesungguhnya, terutama masyarakat Bali kuno, itu termasuk masyarakat yang terbuka. Jadi mereka bukan eksklusif ya. Jadi masyarakat Bali itu adalah masyarakat terbuka pemikirannya,
budayanya, sebab dalam teorinya akulturasi itu terjadi ketika ada dua kebudayaan yang senyawa. Jadi ada dua kebudayaan yang secara spiritnya sama. Nah, ketika pada masa Bali kuno itu kepercayaan siwaistis yang berkembang ketika itu memang menerima paham-paham Cina, terutama Buddha. Makanya Siwa Buddha itu berkolaborasi sangat indah pada masa Bali kuno. Nah, itu bisa kita lihat dalam prasasti-prasasti Bali kuno. Terutama kita akan bisa melihat dalam prasasti Jayapangus. Jadi Sri Maharaja Haji Jayapangus itu memang setiap keputusan beliau itu titah raja yang dimunculkan oleh beliau itu tetap keputusan itu disahkan oleh dua kelompok Brahmana. Jadi ada yang Brahmana Kasiwan, yaitu kelompok Brahmana Siwa, dan Brahmana Kasogatan atau kelompok Brahmana Buddha. Ditambah juga dengan Maha Brahmana lagi satu, mungkin dari unsur Kabujangan mungkin atau Waisnawanya. Nah, di sini tentunya kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana akulturasi terjadi ketika itu. Sebagaimana kelanjutannya di Jawa juga, bagaimana paham Siwa Buddha berkembang dengan sangat baik, dengan dilahirkannya Kakawin Sutasoma, kemudian Sangyang Kamahayanikan dan lain sebagainya itu. Nah, di Bali juga perkembangannya sangat luar biasa, akulturasi itu terjadi. Jadi masyarakat Bali kuno menganggap bahwa Siwa dan Buddha itu tidak ada perbedaan sesungguhnya. Jadi Siwa dan Buddha itu manunggal dalam kamanunggalannya atau dalam kesatuannya. Nah, sehingga sebagai masyarakat yang terbuka ketika itu ditambah lagi raja-raja dengan titah-titah raja yang memberikan para saudagar-saudagar itu kebebasan untuk berdagang dan membangun sistem perekonomian dengan baik, sehingga bukan tidak mungkin ya pengaruh Cina itu memang benar-benar diterima, karena masyarakat Bali itu tidak fanatik ya, Bali kuno itu tidak fanatik dengan kebudayaannya. Kemudian apalagi dalam tinggalan prasasti Jayapangus juga saya menemukan yang kadang-kalanya dikaitkan dengan Jayapangus dan Kancing Hui ya. Ada sebuah mitologi yang menyatakan bahwa istrinya Jayapangus itu atau permaisurinya itu adalah orang Cina. Meskipun dalam prasastinya itu tidak ada yang menyebutkan hal yang demikian. Memang dalam prasasti itu tidak ada Kancing Hui sesungguhnya. Ya, tidak ada nama Kancing Hui. Satu pun di antara puluhan prasasti itu tidak ada yang menyebutkan. Tidak bisa menemukan. Ya, Kancing Hui itu. Siapa Kancing Hui? Siapa Kancing Hui, dan nama Kancing Hui pun tidak muncul dalam prasasti. Yang ada itu memang Sri Maharaja Jayapangus itu memang dua memiliki permaisuri. Yang pertama itu bergelar Sri Parameswari Induja Ketana, dengan yang lagi satunya Sri Permaisuri Sasangka Ja Cihna. Nah, bukan tidak mungkin jika kita melihat antara Induja Ketana dengan Sasangkaja Cihna, ini yang mendekati bahwa kemungkinan memang salah satu permaisuri beliau itu adalah keturunan Cina, bisa dilacak dari nama Sasangkaja Cihna. Cihna itu bukan Cina. Cihna itu semacam ciri ya, simbol. Sasangka itu kan bulan artinya. Jadi permaisuri yang digambarkan mungkin memiliki kulit yang seperti bulan, kekuning-kuningan bercahaya, ya ada kemungkinan ya itu keturunan Cina. Ya. Bukan tidak mungkin itu memang ada keturunan Cina di sana. Nah, itu baru kemungkinan, tetapi yang jelas yang tercatat dalam prasasti memang dua permaisuri itu. Dan setiap titah raja yang dibuat menyertakan tiga kelompok Brahmana tadi, dan atas persetujuan dari dua permaisurinya Induja Ketana sama dengan Sasangkaja Cihna. Jadi Sasangkaja itu menunjuk pada anak atau keturunan. Jadi anak bulan gitu. Jadi putri dari bulan. Jadi putri bulan mungkin menggambarkan kecantikan beliau ketika itu, yang mungkin berkulit putih, kuning, bersih, ya kuning, langsat dan lain sebagainya, dan itu mungkin merujuk pada keturunan Tiongkok atau Cina. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya beliau itu yang dihubungkan dengan interpretasi budaya
dan berbalut tradisi bagaimana Bali menyajikan konsep barong landung misalnya. Nah, jadi barong landung itu dua sosok barong digambarkan sebagai Jaya Pangus dan Kancing Hui. Jadi Jaya Pangus digambarkan sedemikian rupa, Kancing Hui digambarkan matanya sipit, kan begitu barong landung yang perempuan kan, matanya sipit, kemudian kulitnya putih, dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan sebuah alur kebudayaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi simbol-simbol yang kita waris sekarang termasuk juga kepercayaan-kepercayaan mitos-mitos di dalamnya serta pelinggih-pelinggih seperti sekarang yang bisa kita lihat itu ada nilai kebudayaan yang bisa kita ambil bahwa masyarakat Bali bahkan sampai dengan saat ini ya sangat terbuka ya dengan segala sesuatunya, dan nilai inilah yang mesti harus kita bangun. Saya meyakini bahwa masyarakat Bali bisa menerima kebudayaan Cina sedemikian rupa memang berakar dari spirit tantra yang ada di dalam benak mereka ya. Jadi bagaimana pemujaan kesuburan dimunculkan dengan lingga dan yoni hingga sampai akhirnya kebudayaan Cina bahkan Buddha diterima sebagai sebuah kepercayaan yang kadang-kadang diparalelkan ya, dihubungkan dengan Siwa dan Buddha ya. Siwa itu Hindu itu sendiri ya, Buddha itu Cina itu sendiri ya. Sehingga apa ya, dua kebudayaan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa.